Saudara kembarku datang tengah malam, wajahnya hancur lebam. Suaminya menyiksanya, tapi menolak keras untuk menceraikannya. Aku memutuskan untuk bertukar tempat. Aku menyamar sebagai dirinya untuk mencari tahu alasannya. Tapi setelah 1 minggu tinggal di rumah itu, aku tak menyangka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kirana adalah seorang wanita yang hidupnya tertata rapi. Sebagai seorang desainer grafis lepas yang sukses, apartemennya adalah cerminan dunianya. Bersih, modern, dan tenang. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan musik latar yang menenangkan untuk pekerjaannya. Pukul 11 malam, Kirana baru saja akan menutup laptopnya ketika bel apartemennya berbunyi. Bunyinya melengking, panik, dan berulang kali. Kirana mengerutkan kening. Siapa yang bertamu selarut ini? Dia berjalan ke pintu, rasa was-was mulai menjalari hatinya. Melalui layar interkom, dia hanya melihat sosok yang basah kuyup, menunduk dalam, menekan-nekan bel tanpa henti. "Siapa?" tanya Kirana, suaranya tegas. Tidak ada jawaban, hanya isakan tertahan yang nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Kirana membuka kunci pengaman. Begitu pintu terbuka sedikit, sosok itu tersandung masuk, nyaris jatuh ke lantai. Kirana terperangah. Dia langsung mengenali sosok itu, meski dalam keadaan yang mengenaskan. "Kirani," pekik Kirana. Itu adalah Kirani, saudara kembar identiknya. Tapi kondisinya jauh dari kata baik. Hijab yang biasa terpasang rapi di kepalanya kini miring dan basah, menyingkap sebagian rambutnya yang kusut. Pakaiannya kotor oleh lumpur. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Sudut bibirnya sobek dan membiru. Salah satu matanya bengkak, nyaris tertutup, dan diwarnai ungu pekat. "Ya Tuhan, Rani." Kirana menarik adiknya masuk dan segera mengunci pintu. Dia memapah Kirani ke sofa. Setiap langkah Kirani terdengar seperti ringisan kesakitan. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Kirana. Suaranya bergetar antara marah dan ngeri. Kirani tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Tubuhnya gemetar hebat, memegangi lengan kirinya seolah patah. Kirana berlari ke kamar mandi, mengambil kotak P3K dan handuk kering. Dengan tangan yang gemetar, Kirana mulai membersihkan luka-luka di wajah adiknya. "Jawab aku, Rani. Apa ini ulah Andi?" desak Kirana. Kirani tersentak mendengar nama itu, lalu tangisnya pecah. Itu adalah jawaban yang Kirana takutkan. Andi, suami Kirani. Pria yang terlihat begitu sempurna di luar. Pria yang Kirana tidak pernah percayai sejak awal. Dia. Kirani tergagap, dia mengamuk lagi, lebih parah dari sebelumnya. "Kenapa? Apa alasannya kali ini?" Kirana mencoba menjaga suaranya tetap tenang, walau di dalam hatinya badai kemarahan sedang berkecamuk. Dia harus tenang demi Kirani. Kirani menggeleng pelan, yang membuat lehernya meringis sakit. "Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu alasannya. Dia hanya berubah." Kirana mengambil kompres dingin dan menempelkannya dengan lembut ke mata Kirani yang bengkak. Kirani menceritakan semuanya dengan suara putus-putus. Tentang bagaimana Andi, suaminya selama 3 tahun, berubah menjadi monster. Awalnya hanya bentakan, lalu dorongan, lalu tamparan. Dan malam ini adalah puncaknya. "Dia paranoid, bisik Kirani. Dia menuduhku macam-macam. Dia bilang aku mencoba menghancurkannya. Dia mengunci semua akses teleponku. Aku harus memecahkan jendela kamar tamu untuk kabur malam ini." "Lalu kenapa kamu tidak melawannya? Kenapa kamu tidak lapor polisi?" "Aku sudah mencoba, Aku sudah mencoba meminta cerai," isak Kirani. "Setiap kali aku bilang, cerai, dia tertawa. Dia bilang aku tidak akan pernah bisa lepas darinya. Dia bilang dia akan menghancur_hancur_kan aku. Dia akan menghancur_hancur_kan keluarga kita." Kirana mengepalkan tangannya. "Ancaman macam apa itu?" Dia bilang aku terikat padanya. "Terikat pada warisannya?" lanjut Kirani, suaranya nyaris berbisik. Kirana berhenti. "Warisan? Warisan apa?" "Aku tidak tahu." Kirani menangis lagi. "Kemarin aku tidak sengaja masuk ke ruang kerjanya. Aku melihat tumpukan dokumen aneh di mejanya. Aku hanya bertanya itu dokumen apa. Dia langsung gelap mata. Dia menyeretku keluar,
menamparku, dan mengunciku di kamar. Kirana merasakan dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan sekadar KDRT biasa. Ini lebih dalam. Ada sesuatu yang Andi sembunyikan. Sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan warisan. Sesuatu yang membuat Andi rela menyiksa istrinya sendiri untuk menjaganya tetap diam. Dia tidak akan pernah menceraikanku. Nah, kata Kirani putus asa. Dia bilang aku harus tetap di sisinya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia akan menemukanku di sini. Dia akan menyakitimu juga. Kirana memegang bahu adiknya. Dia tidak akan menyentuhmu lagi. Tidak akan pernah. Malam ini kamu tidur di sini. Kamu aman. Kirana membantu Kirani berganti pakaian kering dan membaringkannya di kamar tamu. Dia memberikan obat pereda nyeri. Tak lama kemudian, Kirani tertidur karena kelelahan, napasnya terdengar berat dan sesak. Kirana kembali ke ruang tengah. Dia duduk di sofa tempat Kirani tadi duduk. Masih ada noda darah kering di bantal sofa. Kemarahan Kirana kini telah mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Dia menatap bayangannya di jendela yang gelap, yang dipantulkan oleh cahaya lampu apartemen. Di pantulan itu, dia melihat wajah Kirani. Wajah mereka identik. Perbedaan mereka hanya pada sorot mata. Kirana memiliki sorot mata yang tajam dan percaya diri, sementara Kirani, suaminya telah meredupkan cahaya di mata itu. Dia tidak akan menceraikanku. Kirana mengulang ucapan Kirani. Terikat pada warisan. Kirana berdiri. Dia berjalan ke kamar mandi dan menatap cermin. Dia melihat wajahnya. Wajah yang sama persis dengan wanita yang babak belur di kamar sebelah. Kamu tidak mau melepaskannya, Andi? Bisik Kirana pada bayangannya di cermin. Baik. Kamu tidak akan berhadapan dengan Kirani lagi. Kamu akan berhadapan denganku. Sebuah rencana yang gila, nekat, dan sangat berbahaya mulai terbentuk di benak Kirana. Dia akan mengambil tempat Kirani. Dia akan masuk ke sarang ular itu. Dia akan mencari tahu rahasia apa yang Andi sembunyikan, dan dia akan mengumpulkan bukti untuk menjebloskan pria itu ke penjara seumur hidupnya. Kirana tahu dia harus melakukannya. Demi Kirani. Pagi datang terlalu cepat. Kirana tidak tidur sedetik pun. Dia menghabiskan malam dengan meneliti. Dia mencari tahu tentang Andi, tentang perusahaannya, tentang keluarganya. Tapi semua yang muncul di permukaan tampak bersih. Andi adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Ibu Rani, ibunya, adalah seorang sosialita terpandang yang aktif dalam kegiatan amal. Tidak ada celah. Kirani terbangun dengan jeritan pelan. Dia tampak bingung melihat langit-langit kamar yang asing, sebelum akhirnya lega menyadari dia ada di apartemen Kirana. Nah, aku mimpi buruk. Lirihnya, kamu tidak bermimpi, Rani. Itu nyata. Dan kita akan mengakhirinya, kata Kirana, meletakkan secangkir teh hangat di meja samping tempat tidur. Kirana duduk di tepi tempat tidur. Wajah Kirani di bawah sinar matahari pagi terlihat lebih parah. Memarnya membiru pekat. Kirana memulai dengan hati-hati, aku punya rencana. Kirana menjelaskan idenya. Rencana gila itu, mereka akan bertukar tempat. Kirani akan bersembunyi di tempat yang aman, sementara Kirana akan kembali ke rumah Andi, berpura-pura menjadi Kirani. Reaksi Kirani persis seperti yang Kirana duga. Ketakutan murni. Tidak mungkin, Nah, kamu gila. Kirani mencengkeram lengan Kirana. Dia bukan manusia, Nah. Dia monster. Dia akan tahu itu bukan aku. Dia akan membunuhmu. Aku tidak mau kehilanganmu. Dengar, Kirana memegang kedua tangan adiknya, menatap lurus ke matanya yang bengkak. Kamu lebih mengenalku daripada siapapun. Kapan aku pernah gagal? Ini bukan proyek desain, Kirana. Ini hidup dan mati. Justru karena ini hidup dan mati. Suara Kirana meninggi. Dengar aku, Rani. Kamu tidak bisa lari selamanya. Dia akan menemukanmu. Dan dia benar, dia tidak akan pernah menceraikanmu. Ada sesuatu yang dia inginkan. Sesuatu yang berhubungan dengan warisan itu. Jika kamu hanya kabur, dia akan memburumu. Jika kamu lapor polisi sekarang, buktinya hanya KDRT. Hanya KDRT. Bagi polisi, ya, dia akan menyewa pengacara terbaik. Dia akan bilang kamu tidak stabil. Dia akan bilang kamu jatuh dari tangga. Dia akan bilang kamu menyerangnya dulu. Dia akan bebas dalam 1 hari dan hidupmu akan menjadi neraka. Kita tidak bisa hanya lari. Kita harus melawannya dari dalam. Kita harus menghancurkannya dengan rahasianya sendiri. Kirani gemetar,
Tapi dia mulai mendengarkan logika dingin di balik ucapan Kirana. Aku akan masuk ke sana, lanjut Kirana. Aku akan menjadi kamu. Aku akan mencari tahu apa rahasia di ruang kerjanya. Aku akan mencari tahu apa maksudnya, warisan, itu. Aku akan mengumpulkan bukti KDRT-nya dari dalam. Aku akan merekam ancamannya. Dan ketika aku sudah punya semuanya, kita akan menjatuhkannya. Bukan hanya dengan pasal KDRT, tapi dengan apapun kejahatan yang dia sembunyikan. Kirani menatap kembarannya. Dia melihat tekad baja di mata Kirana. Tekad yang tidak pernah Kirani miliki. Bagaimana jika dia menyentuhmu? Bisik Kirani ngeri. Biarkan dia mencoba, kata Kirana dingin. Aku bukan kamu, Rani. Aku tidak akan diam saja. Kirani menelan ludah. Ibu Rani, ada ibunya di sana. Dia tinggal bersama kami. Ceritakan tentang dia, desak Kirana. Dia terlihat baik. Sangat lembut. Tapi matanya, Kirani bergidik. Matanya selalu mengawasiku. Sejak dia pindah ke rumah kami 6 bulan lalu, sikap Andi semakin parah. Ibu Rani selalu membelanya. Dia selalu bilang aku istri yang tidak bersyukur. Dia selalu membawakanku teh penenang setiap malam. Jantung Kirana berdebar. Teh penenang. Ini lebih dari sekadar KDRT. Ini konspirasi. Baik. Aku harus tahu segalanya, kata Kirana. Selama 4 jam berikutnya, Kirana melakukan wawancara paling intens dalam hidupnya. Dia tidak lagi melihat Kirani sebagai adiknya, tapi sebagai informan. Bagaimana cara Andi memanggilmu? Rani. Atau, sayang, jika di depan ibunya. Bagaimana cara kamu memanggilnya? Mas Andi. Bagaimana gaya hijabmu? Sederhana. Aku tidak pernah memakai warna cerah. Andi tidak suka. Apa kebiasaannya di pagi hari? Dia minum kopi hitam tanpa gula. Ibu Rani yang selalu menyiapkannya. Aku menyiapkan pakaian kerjanya. Di mana letak ruang kerjanya? Di lantai 2, di sebelah kamar kami. Selalu dikunci. Dia punya sidik jari dan kode. Bagaimana dengan kamarmu? Kami sudah lama tidak tidur sekamar. Dia tidur di kamar utama. Aku tidur di kamar tamu di sebelahnya. Informasi itu mengalir. Setiap detail, sekecil apapun, Kirana rekam dalam benaknya. Cara Kirani berjalan, sedikit menunduk. Cara dia berbicara, lembut dan ragu-ragu. Makanan yang dia benci, udang, dia alergi, nama asisten rumah tangga, Mbak Lastri, yang pulang pergi. Setelah semua informasi terkumpul, persiapan fisik dimulai. Kirana membuka lemari pakaiannya. Penuh dengan blazer cerah dan celana bahan yang modern. Pakaian Kirani yang ada di tasnya hanya 1 setel. Gamis rumahan berwarna coklat kusam dan hijab instan. Aku harus terlihat seperti kamu, kata Kirana. Mereka memiliki tinggi yang sama. Berat badan yang sama. Tapi Kirana harus mengadopsi aura Kirani. Aura wanita yang tertindas. Kirana mengambil gunting. Rambutku sedikit lebih panjang darimu, katanya. Nah, jangan. Tanpa ragu, Kirana memotong rambut sebahunya beberapa sentimeter, menyamakannya dengan gaya rambut Kirani. Dia kemudian mengambil gamis coklat kusam itu dan memakainya. Dia mengambil hijab instan, lalu mematut dirinya di cermin. Perubahannya instan. Dia terlihat lebih tua, lebih lelah. Bagaimana? Tanya Kirana. Kirani terkesiap. Kamu terlihat persis seperti aku. Belum, kata Kirana. Dia mengambil sedikit riasan. Bukan untuk mempercantik diri, tapi sebaliknya. Dia menciptakan bayangan gelap di bawah matanya, membuat wajahnya terlihat kuyu. Lalu, dia berlatih. Dia berlatih berjalan dengan bahu sedikit membungkuk. Dia berlatih berbicara dengan suara pelan. Sekarang, tempat persembunyianmu, kata Kirana. Kirana memiliki sebuah unit studio kecil di area lain kota, yang dulu dia gunakan sebagai kantor sebelum pindah ke apartemen yang lebih besar. Tempat itu kosong, perabotannya minim, dan tidak ada yang tahu alamatnya. Kamu akan tinggal di sana. Aku sudah mengisinya dengan bahan makanan tadi pagi secara online. Ini ponsel baru, Kirana menyerahkan ponsel murah. Hanya ada nomorku di dalamnya. Nomor lamamu, hancurkan. Jangan hubungi siapapun. Jangan keluar. Mengerti? Kirani mengangguk, air mata kembali menggenang. Kirana memesan taksi online untuk Kirani menggunakan aplikasi di ponsel barunya. Dia memakaikan Kirani kacamata hitam besar dan masker untuk menutupi lukanya. Di depan pintu,
Kirani memeluk Kirana erat. Aku takut. Nah, aku sangat takut. Aku juga, Kirana mengaku pelan. Tapi kemarahanku lebih besar dari rasa takutku. Kamu pergilah. Sembuhlah. Biar aku yang mengambil alih. Setelah taksi yang membawa Kirani menghilang, Kirana kembali ke apartemennya. Dia menatap pantulannya di cermin sekali lagi. Wajahnya adalah wajah Kirani. Pakaiannya adalah pakaian Kirani. Luka memar itu, dia tidak bisa memalsukannya. Tapi Kirani bilang Andi memukulnya di lengan dan punggung juga. Kirana tahu, dia harus siap menerima lebih banyak pukulan agar penyamarannya sempurna. Dia menarik napas panjang. Dia tidak lagi Kirana, sang desainer grafis. Dia adalah Kirani, istri yang teraniaya. Dia mengambil tas Kirani yang berisi sisa barang-barangnya. Dia harus kembali ke rumah itu sebelum Andi curiga istrinya kabur terlalu lama. Kirana memesan taksi online. Dia tidak memasukkan alamat rumah Andi, tapi alamat sebuah minimarket 2 blok dari sana. Dia harus terlihat seolah-olah dia berjalan pulang setelah menenangkan diri, bukan datang dari tempat lain. Perjalanan ke rumah itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia menekan rasa takutnya. Dia memanggil kemarahan. Dia memikirkan wajah Kirani yang hancur. Taksi berhenti. Kirana turun. Dia berdiri di sudut jalan, menatap rumah mewah berpagar tinggi di kejauhan. Sarang ular itu. Baiklah, Andi, Ibu Rani, batin Kirana, sambil mulai berjalan tertatih, meniru cara jalan Kirani yang kesakitan. Mari kita lihat, rahasia apa yang kalian simpan. Kirana berhenti 2 blok dari rumah itu. Dia membayar taksi dan turun. Hujan semalam telah berhenti, menyisakan udara pagi yang dingin dan bau aspal basah. Dia merapatkan gamis Kirani yang tipis ke tubuhnya. Pakaian itu terasa asing, bukan miliknya. Dia menundukkan kepalanya, membiarkan hijab instan membingkai wajahnya persis seperti yang Kirani ajarkan. Dia mulai berjalan, memaksa dirinya untuk berjalan tertatih. Dia tidak perlu memalsukan rasa sakit di hatinya, dia hanya perlu menyalurkannya ke langkah kakinya. Rumah itu menjulang di depannya. Pagar hitam setinggi 3 meter itu tampak seperti gerbang penjara. Seorang satpam berseragam biru tua membukakan gerbang kecil di samping gerbang utama. Dia menatap Kirana, tapi tatapannya kosong. Sepertinya dia sudah terbiasa melihat nona mudanya dalam keadaan kacau. Ini adalah pengamatan pertama Kirana. Staf di rumah ini telah dilatih untuk tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak berbicara. Kirana melangkah masuk ke halaman yang tertata sempurna. Rumputnya dipotong presisi, bunga-bunga ditanam dalam formasi yang kaku. Tidak ada yang terasa hidup. Semuanya terasa diatur, dingin, dan mahal. Dia sampai di pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Tangannya gemetar saat merogoh kunci dari tas Kirani. Kunci itu terasa dingin di telapak tangannya. Dia memasukkan kunci dan memutarnya. Suara, klik, dari kunci yang terbuka terdengar sangat keras di keheningan pagi. Dia mendorong pintu. Pintu itu berat. Bagian dalam rumah itu persis seperti yang Kirani gambarkan. Lantainya terbuat dari marmer impor yang mengkilap. Begitu bersih hingga Kirana bisa melihat pantulan wajahnya yang kuyu. Udara di dalam terasa beku. Pendingin ruangan disetel terlalu rendah. Bau rumah itu aneh. Campuran antara pembersih lantai beraroma lemon dan sesuatu yang lain, sesuatu yang samar seperti obat-obatan. Ruang tamu di sebelah kirinya kosong. Tapi dia mendengar suara dari ruang keluarga di ujung lorong. Suara televisi. Dia berjalan pelan. Setiap langkah di atas marmer dingin terasa seperti menginjak es. Dia melihatnya. Andi. Suami Kirani. Andi sedang duduk di sofa kulit berwarna putih gading. Dia tidak sedang menonton televisi. Televisi itu menyala, tapi mata Andi tertuju pada tablet di tangannya. Dia mengenakan kemeja polo mahal dan celana pendek. Dia terlihat santai, seolah-olah tadi malam adalah malam yang normal. Seolah-olah istrinya tidak kabur dengan wajah hancur. Kirana berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Dia memaksa dirinya untuk gemetar. Dia harus menjadi Kirani. Lemah, takut, dan hancur. Andi tidak mendongak. Dia tahu Kirana di sana. Sudah selesai jalan-jalannya? Tanyanya. Suaranya datar, dingin, dan penuh cemoohan. Jantung Kirana serasa diremas. Dia ingin berteriak. Dia ingin mengambil vas porselen di meja sebelahnya dan menghantamkannya ke kepala pria itu. Tapi dia menahannya. Dia adalah Kirani. "Ma. Maaf, Mas," bisik Kirana. Suara yang keluar dari tenggorokannya sendiri terdengar asing.
Serak dan penuh ketakutan. Barulah Andi mendongak. Matanya menilainya dari atas ke bawah. Tatapan itu tidak mengandung penyesalan, hanya kejengkelan. Seolah-olah Kirana adalah barang rusak yang merepotkan. Lihat dirimu, katanya, meletakkan tabletnya. Kacau. Seperti gelandangan. Dia berdiri. Kirana secara naluriah mundur selangkah. Andi tersenyum tipis melihat reaksi itu. Dia menikmati rasa takut ini. Dia berjalan mendekat. Kirana memaksakan diri untuk tidak balas menatap. Dia menunduk menatap lantai marmer, seperti yang selalu Kirani lakukan. Andi mengangkat dagu Kirana dengan kasar. Dia memeriksa memar di wajah Kirana, bukan dengan kekhawatiran, tapi seperti seorang seniman yang mengagumi karyanya. Luka itu akan membekas jika tidak diobati, katanya ringan. Pergi mandi. Kamu bau. Dia melepaskan dagu Kirana dengan sentakan kecil, lalu berbalik mengambil tabletnya lagi. Sejauh yang Andi pikirkan, masalah ini sudah selesai. Istrinya sudah pulang. Kandangnya sudah kembali terisi. Kirana membeku di tempat, campuran antara kemarahan dan rasa mual bergejolak di perutnya. Ya ampun, Kirani, kamu dari mana saja, nak? Sebuah suara lembut datang dari arah dapur. Ibu Rani. Dia berjalan cepat, tangannya terulur seolah ingin memeluk. Ibu Rani tampak persis seperti di foto-foto majalah amal. Rambutnya disanggul sempurna, riasannya tipis namun mahal, mengenakan daster sutra yang elegan. Dia terlihat seperti ibu yang sempurna. Tapi mata Ibu Rani tidak tersenyum. Matanya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Mata itu memindai Kirana, mencatat setiap luka, setiap sobekan di pakaian. Ibu khawatir sekali. Andi bilang kamu hanya pergi jalan-jalan pagi, tapi ini sudah hampir siang. Kamu pasti kedinginan, kata Ibu Rani, nadanya penuh simpati palsu. Dia mengelus lengan Kirana. Kirana harus menahan diri untuk tidak menyentakkan tangannya. Ayo, duduk dulu. Ibu Rani membimbing Kirana ke meja makan yang besar. Ibu sudah siapkan sesuatu untukmu. Andi mengabaikan mereka, perhatiannya kembali ke tablet. Seolah-olah interaksi ini adalah rutinitas pagi yang biasa. Ini, Ibu Rani mendorong segelas susu hangat ke arah Kirana. Susu hangat dengan sedikit madu. Biar kamu tenang, nak, kamu terlihat sangat tegang. Kirana menatap gelas itu. Inilah dia. Obat penenang, yang Kirani ceritakan. Baunya manis, tapi ada aroma pahit yang samar di baliknya. Kirana tahu dia tidak boleh meminumnya. Setetes pun. Terima kasih, Bu, bisik Kirana. Dia mengambil gelas itu. Tangannya dia buat gemetar hebat. Gemetar itu tidak sepenuhnya palsu. Diminum, nak, sampai habis. Biar badanmu hangat, kata Ibu Rani, duduk di seberang Kirana. Matanya tidak lepas dari Kirana. Mengawasi. Menunggu. Kirana mengangkat gelas itu. Dia membawanya ke bibirnya. Dia bisa merasakan tatapan Ibu Rani yang menusuk dan tatapan Andi yang sesekali mengawasi dari ruang keluarga. Mereka berdua menungguinya menelan racun itu. Kirana harus berpikir cepat. Dia tidak bisa menolaknya. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Dia tidak bisa meminumnya. Itu akan melumpuhkannya. Dia membawa gelas ke bibirnya, lalu dia tersentak. Seolah-olah rasa sakit di bibirnya yang sobek tiba-tiba menyerangnya. Aduh, pekiknya pelan, nada Kirani yang cengeng. Pada saat yang sama, dia, secara tidak sengaja, menyenggol gelas itu dengan sikunya. Gelas itu terguling. Susu putih hangat tumpah ke atas meja kayu jati yang mahal, mengalir ke lantai marmer. Ah! Kirana terkesiap, berpura-pura panik. Maaf, Bu, maaf. Tanganku licin. Keheningan melanda ruangan. Kirana melihat kilatan amarah murni di mata Ibu Rani. Itu hanya sekilas, sepersekian detik, sebelum wajahnya kembali menjadi topeng kekhawatiran. Aduh, nak ceroboh sekali, kata Ibu Rani. Suaranya masih lembut, tapi ada nada dingin di baliknya. Tidak apa-apa. Biar nanti Mbak Lastri yang bersihkan. Dari ruang keluarga, Andi mendengus kesal. Merepotkan. Bersihkan dirimu. Aku tidak mau melihat wajahmu sampai makan malam. Kirana mengangguk cepat. Ya, Mas. Maaf, Mas. Maaf, Bu. Dia bergegas bangkit dari kursi. Dia harus kabur dari situasi ini. Dia berjalan cepat, setengah berlari, menaiki tangga besar menuju lantai 2. Dia tahu kamar mana yang harus dituju. Bukan kamar utama yang mewah tempat Andi tidur, tapi kamar tamu di sebelahnya.
Kamar yang Kirani sebut sebagai penjaranya. Kirana masuk ke kamar dan segera mengunci pintunya. Kunci itu berbunyi, klik. Akhirnya, sendirian. Topeng Kirana runtuh. Dia bersandar di pintu, dadanya naik turun. Dia tidak menangis. Dia terlalu marah untuk menangis. Dia baru berada di rumah ini selama 10 menit, dan dia sudah merasakan kebencian yang begitu pekat. Dia memindai ruangan itu. Kamar itu rapi, tapi menyedihkan. Jauh lebih kecil dari kamar lain. Perabotannya standar. Ranjang tunggal, lemari kecil, dan satu jendela yang menghadap ke dinding belakang rumah tetangga. Tidak ada foto. Tidak ada barang pribadi. Ini bukan kamar, ini sel. Dia mendengar langkah kaki di luar pintu. Lalu suara bisikan. Ibu Rani dan Andi. Suara Ibu Rani terdengar tajam, tidak lagi lembut. Dosisnya harus ditambah. Dia mulai melawan. Dia menumpahkannya dengan sengaja. Suara Andi yang berat menyahut. Dia tidak sepintar itu. Dia hanya ceroboh. Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya, Bu. Pastikan dia siap sebelum rapat minggu depan. Aku tidak akan membiarkan warisan kakek jatuh ke tangan wanita bodoh itu. Tenang saja, balas Ibu Rani. Minggu depan, dia tidak akan bisa menulis namanya sendiri. Dia akan menjadi sayuran. Suara langkah kaki mereka menjauh. Kirana merosot ke lantai. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Rapat minggu depan. Warisan kakek. Membuatnya jadi sayuran. Dia menatap tangannya yang masih gemetar. Ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ini bukan hanya KDRT. Ini adalah rencana pembunuhan berencana yang dilakukan secara perlahan. Dan dia baru saja berjalan lurus ke tengah-tengahnya. 3 hari berikutnya adalah neraka yang diciptakan dengan hati-hati. Kirana hidup dalam paranoia yang konstan, yang ironisnya, persis seperti apa yang Andi dan Ibu Rani inginkan dari Kirani. Kirana harus memainkan perannya dengan sempurna. Dia adalah Kirani. Pagi hari, dia bangun, keluar dari kamarnya dengan kepala tertunduk. Dia akan membuatkan kopi hitam tanpa gula untuk Andi, meletakkannya di meja tanpa melakukan kontak mata, lalu segera menyingkir. Permainan kucing dan tikus dengan Ibu Rani menjadi jauh lebih berbahaya. Ibu Rani akan muncul di saat-saat yang tidak terduga, selalu membawa secangkir teh herbal atau jus kesehatan. Kamu terlihat pucat. Nak, minum ini. Kirana menjadi ahli dalam membuang cairan-cairan itu. Dia akan membawanya ke kamar, berpura-pura meminumnya, lalu menuangkannya ke pot tanaman hias yang ada di sudut kamarnya. Dia tahu tanaman itu akan mati, tapi itu lebih baik daripada dirinya yang mati. Dia juga akan berpura-pura. Dia akan bertingkah sedikit linglung, sedikit lambat merespons. Dia harus membuat mereka percaya bahwa obat-obatan yang tidak dia minum itu mulai bekerja. Dia mengamati. Dia adalah bayangan di rumah itu. Dia mencatat rutinitas mereka. Andi pergi ke kantor tepat jam 9 pagi dan kembali jam 6 sore. Ibu Rani pergi untuk kegiatan sosial, atau arisannya dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Mbak Lastri, asisten rumah tangga yang pulang pergi, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mbak Lastri adalah wanita parubaya yang ketakutan. Dia tidak pernah berbicara pada Kirana. Jika mereka berpapasan di lorong, Mbak Lastri akan menunduk dan berjalan cepat. Dia tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan dia terlalu takut untuk terlibat. Itu memberi Kirana jendela waktu. Antara jam 3 sore saat Ibu Rani pergi, dan jam 4 sore saat Mbak Lastri pulang. 1 jam emas. Hari keempat, Kirana mendapatkan kesempatannya. Ibu Rani pergi untuk acara amal. Andi di kantor. Mbak Lastri sedang menyetrika di ruang cuci di lantai bawah. Kirana menyelinap keluar dari kamarnya. Tujuannya pertama, kamar Ibu Rani. Kamar itu sangat rapi, beraroma lavender yang menyengat. Semuanya tertata sempurna. Kirana bergerak cepat. Dia tahu dari Kirani bahwa Ibu Rani memiliki meja rias antik dengan banyak laci. Dia memeriksa semuanya. Kosmetik. Perhiasan. Lalu, di laci paling bawah, dia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Kirana tidak punya waktu untuk mencari kunci. Dia mengeluarkan jepit rambut dari hijabnya. Keterampilan ini tidak dia pelajari di sekolah desain. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari dari ayahnya yang seorang tukang reparasi jam tangan, yang mengajarinya cara kerja mekanisme kecil. Dia memasukkan jepit itu ke lubang kunci. Dia memutarnya dengan sabar. Terdengar bunyi, klik, pelan. Jantungnya berdebar. Dia membuka kotak itu. Isinya membuat darahnya membeku.
Itu bukan perhiasan. Itu adalah deretan botol obat resep. Kirana mengambil botol-botol itu satu persatu. Matanya membelalak ngeri. Semuanya atas nama Kirani. Ada diazepam, dosis tinggi. Olanzapine, obat antipsikotik yang kuat. Lorazepam. Obat-obat ini, jika diminum bersamaan tanpa pengawasan, akan menyebabkan kebingungan parah, kehilangan ingatan, paranoia, dan akhirnya, keadaan katatonik. Keadaan, sayuran, seperti yang Ibu Rani katakan. Ini adalah bukti. Ini adalah senjata pembunuhan mereka. Kirana mengeluarkan ponsel sekali pakai yang dia sembunyikan di balik lemari pakaiannya. Dia memotret setiap botol, setiap label resep, setiap nama dokter yang meresepkannya. Dia akan memeriksa dokter ini nanti. Pasti dokter bayaran. Dia mengembalikan semuanya persis seperti semula, mengunci kembali kotaknya, dan menutup laci. Dia menyelinap keluar dari kamar Ibu Rani. Tujuan kedua, ruang kerja Andi. Dia sudah tahu ini akan sulit. Kirani benar. Pintu kayu solid itu dilengkapi dengan panel keamanan canggih. Pemindai sidik jari dan kipat numerik. Tidak mungkin dibobol dengan jepit rambut. Kirana berdiri di depan pintu itu, frustrasi. Semua jawaban ada di balik pintu ini. Surat wasiat, dokumen warisan, rencana mereka. Dia tidak bisa masuk. Belum. Dia beralih ke meja kerja kecil Andi yang ada di luar ruang kerja, di area perpustakaan kecil. Meja itu rapi. Hanya ada beberapa buku bisnis dan sebuah kalender meja. Kirana memeriksa kalender itu. Dia membalik ke minggu ini. Di sana, di hari Jumat, 5 hari dari sekarang, sebuah lingkaran merah dibuat dengan spidol. Di dalam lingkaran itu, tertulis 2 kata, rapat ahli waris. Pukul 10. Inilah dia. Hari haji rapat yang akan menentukan nasib Kirani. Dan nasibnya. Kirana sedang sibuk memotret kalender itu dengan ponselnya ketika dia mendengar suara yang paling tidak ingin dia dengar. Suara mesin mobil di garasi. Andi. Dia pulang lebih awal. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Dia masih di lantai atas, di depan ruang kerja Andi. Mbak Lastri ada di lantai bawah. Dia tidak akan mendengarnya. Kirana panik. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku gamisnya. Dia berlari tanpa suara di atas karpet tebal menuju kamarnya. Dia baru saja memutar gagang pintu kamarnya ketika dia mendengar suara Andi di lantai bawah, membentak Mbak Lastri tentang sesuatu. Dia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan melompat ke tempat tidur. Dia menarik selimut, memejamkan mata, dan mencoba mengatur napasnya. Dia harus terlihat sedang tidur. Tertidur karena obat. Beberapa detik kemudian, dia mendengar langkah kaki berat di lorong. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Keheningan. Kirana bisa merasakan Andi berdiri di sana, mendengarkan. Lalu, gagang pintunya bergerak. Klik, klik. Andi mencoba membukanya, tapi Kirana sudah menguncinya. Terdengar gedoran keras di pintu. Kirani, buka pintunya. Kirana tersentak, berpura-pura baru bangun. Mas? Ada apa, Mas? Suaranya dibuat serak dan bingung. Buka pintunya, ku bilang. Kirana bangkit, sengaja berjalan terhuyung-huyung ke pintu seolah pusing. Dia membuka kuncinya. Pintu terbuka. Andi berdiri di sana, wajahnya merah padam karena marah. Matanya memindai Kirana, lalu memindai ke dalam kamar. Kenapa pintunya dikunci? Desisnya. Aku tidur, Mas. Aku takut. Kirana menunduk, memainkan perannya. Mata Andi menyipit. Dia curiga. Kamu dari tadi di kamar? Iya, Mas. Kepalaku pusing sekali. Sejak minum susu dari ibu tadi pagi, Kirana berbohong, menggunakan kebohongan mereka untuk melawannya. Tatapan Andi sedikit melembut, tapi bukan karena simpati. Itu lebih seperti kepuasan. Dia pikir obatnya bekerja. Jangan pernah kunci pintu lagi. Mengerti? Perintahnya. Iya, Mas. Andi menatapnya sejenak lagi, lalu berbalik pergi menuju ruang kerjanya. Kirana menutup pintu pelan, tangannya gemetar hebat. Dia nyaris tertangkap. Dia bersandar di pintu. Dia punya bukti obat-obatan. Dia punya tanggal rapat. Tapi dia masih belum punya dokumen utamanya. Dia belum punya isi surat wasiat itu. Dia harus masuk ke ruang kerja itu. Dia tidak bisa membobolnya. Itu artinya dia harus mendapatkan akses. Entah itu sidik jari Andi, atau kodenya. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur.
Dia mendengar Andi berbicara di telepon di ruang kerjanya. Pintunya tebal, tapi Kirana menempelkan telinganya di dinding. Dia hanya bisa menangkap beberapa kata. Tidak peduli biayanya. Pastikan surat keterangan, tidak kompeten, itu siap sebelum hari Jumat. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Kakek tua itu pikir dia bisa mengalahkanku dari kuburnya? Dia salah besar. Kirana merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Surat keterangan tidak kompeten. Mereka akan memalsukan dokumen medis untuk menyatakan Kirani gila secara hukum. Waktunya hampir habis. Dia punya kurang dari 5 hari untuk membongkar semuanya, atau saudara kembarnya akan kehilangan segalanya. Bukan hanya warisannya, tapi juga kewarasannya. Kirana tahu dia harus masuk ke ruang kerja itu. Itu adalah satu-satunya prioritasnya. Bukti obat-obatan yang dia kumpulkan di kamar Ibu Rani memang kuat, tapi itu hanya membuktikan percobaan kejahatan. Itu tidak menjelaskan mengapa. Untuk menghancurkan Andi sepenuhnya, Kirana perlu tahu motifnya. Motif itu terkunci di balik pintu baja berlapis kayu itu. Dia membutuhkan kode atau sidik jari. Mendapatkan sidik jari Andi terlalu berisiko. Andi tidak pernah tidur nyenyak, dan dia bukan tipe pria yang bisa disentuh saat tidur tanpa terbangun. Itu berarti, Kirana harus mendapatkan kodenya. Dia harus melihatnya. Dia membutuhkan lebih banyak informasi. Dia harus mengambil risiko terbesar sejauh ini, menghubungi Kirani. Kirana menunggu kesempatan itu selama 2 hari. 2 hari yang terasa seperti 2 tahun. Dia terus memainkan perannya sebagai Kirani yang semakin linglung dan bingung. Dia sengaja, lupa, di mana meletakkan sendok. Dia, tidak sengaja, menabrak perabotan. Dia melihat kepuasan di mata Ibu Rani setiap kali dia bertingkah seperti itu. Ibu Rani mengira obatnya bekerja dengan sempurna. Wanita tua itu tidak tahu bahwa tanaman hias di kamar Kirana kini layu dan sekarat di dalam potnya. Pada hari ke-6 penyamarannya, kesempatan itu datang. Pagi itu, Andi terlihat terburu-buru. Dia membentak Mbak Lastri karena kopinya 1 menit terlambat. Ibu Rani juga sibuk di telepon, mengatur apa yang terdengar seperti janji temu penting. Ya, tentu saja, Dok. Saya akan ke klinik Anda jam 11. Pastikan suratnya siap, kata Ibu Rani di telepon. Itu dia. Ibu Rani akan pergi menemui dokter korup itu. Pukul 10:30, rumah menjadi sepi. Andi sudah lama pergi. Ibu Rani baru saja keluar dengan mobil sedannya yang mewah. Mbak Lastri sedang sibuk di dapur belakang, suara musik dangdut dari radio kecilnya terdengar samar. Ini adalah jendela waktunya. Kirana menyelinap ke kamarnya, mengunci pintu. Dia mengambil ponsel sekali pakai dari tempat persembunyiannya di balik lemari. Dia menekan satu-satunya nomor di panggilan cepat. Jantungnya berdebar. Dia tidak tahu bagaimana kondisi Kirani sekarang. Apakah dia aman? 3 kali dering. Lalu, suara yang dikenalnya, namun lebih kuat dari yang dia ingat, menjawab. Halo, Kirana? Napas Kirana tercekat. Rani, kamu baik-baik saja? Aku lebih baik. Nah, suara Kirani terdengar gemetar, tapi ada kelegaan di sana. Aku aman. Aku makan. Aku tidur. Luka-lukaku mulai sembuh. Aku merasa seperti manusia lagi. Kamu bagaimana? Ya Tuhan. Nah, aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi? Aku tidak punya banyak waktu, kata Kirana cepat. Dengar. Aku butuh informasi. Segala sesuatu tentang kakek Andi. Terdengar keheningan sejenak. Kakek? Tanya Kirani, bingung. Maksudmu kakek Suryo? Ayah dari almarhum ayah Andi? Ya. Andi dan Ibu Rani terus membicarakan warisan kakek. Ada rapat ahli waris hari Jumat ini. Mereka mencoba membuatku terlihat gila sebelum rapat itu. Aku harus tahu apa isi warisan itu. Kenapa mereka begitu menginginkannya? Kirani terdiam lama. Kirana nyaris berteriak agar adiknya cepat bicara. Kakek Suryo, dia orang yang sangat baik. Nah, Kirani akhirnya berkata. Dia sangat berbeda dari Andi dan Ibu Rani. Dia tegas, kuno, tapi sangat adil. Dia yang membangun perusahaan itu dari nol. Dia tidak pernah menyukai Ibu Rani. Dia bilang Ibu Rani serakah dan meracuni pikiran putranya, ayah Andi. Dan dia melihat Andi sebagai boneka ibunya. Ini adalah informasi penting. Tapi kakek, dia sangat menyayangiku. Lanjut Kirani, suaranya melembut. Saat Andi dan aku baru menikah, kakek masih sehat. Dia sering mengunjungiku saat Andi bekerja. Kami sering minum teh berdua.
Dia bilang aku adalah napas segar di rumah yang beracun itu. Apalagi yang dia katakan? Pikirkan, Rani. Detail sekecil apapun, desak Kirana. Kirani berpikir keras. Dia pernah memegang tanganku. Dia menatapku lekat-lekat dan berkata, kamu adalah penyelamat keluarga ini, nak. Jangan biarkan ular-ular itu menggigitmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku mengira dia hanya memujiku. Nah, aku tidak tahu apa maksudnya. Air mata Kirana hampir menetes. Kakek tua itu melihat apa yang Andi tidak bisa lihat. Ketulusan Kirani. Dia mencoba memperingatkan Kirani. Dia bilang aku penyelamat keluarga, ulang Kirana. Rani, apa dia pernah memberimu sesuatu? Dokumen? Kunci? Apa saja? Tidak ada, kata Kirani. Dia meninggal 6 bulan lalu karena serangan jantung. Sejak saat itu, sikap Andi mulai berubah drastis. Dia menjadi dingin. Lalu, sebulan kemudian, Ibu Rani pindah ke rumah kami. Saat itulah siksaan dimulai. Kirana memejamkan mata. Semuanya terhubung. Kakek meninggal. Warisan akan dibacakan. Andi dan Ibu Rani tahu mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, mereka memulai rencana mereka. Baik, kata Kirana. Satu hal lagi. Ruang kerja Andi. Terkunci dengan kode dan sidik jari. Apa kamu pernah melihat kodenya? Tidak pernah, kata Kirani. Dia selalu memastikanku jauh dari sana. Dia akan sangat marah bahkan jika aku hanya berdiri di lorong dekat pintu itu. Kirana menghela napas frustrasi. Tapi, Kirani tiba-tiba berkata, ada sesuatu. Andi itu, dia sangat terobsesi pada hal-hal tertentu. Dia benci kotor. Dia benci barang tidak pada tempatnya. Suatu kali, aku tidak sengaja menjatuhkan buku di dekat ruang kerjanya. Dia mengamuk selama 1 jam. Dia bilang aku bisa saja menggores lantainya. Obsesi. Kirana tersenyum dingin. Dia bisa menggunakan itu. Oke, Rani. Cukup. Tetap aman. Jangan keluar. Aku akan menghubungimu lagi jika bisa. Apapun yang terjadi, jangan kembali. Nah, hati-hati aku. Kirana menutup telepon. Dia tidak bisa membiarkan emosi menguasainya sekarang. Dia punya ide. Ide yang sangat berisiko, tapi mungkin satu-satunya cara. Dia akan menciptakan situasi di mana Andi harus memasukkan kode itu di depannya. Dia menunggu. Ibu Rani pulang jam 3 sore. Wajahnya terlihat puas. Dia pasti sudah mendapatkan surat dokter palsu itu. Ibu Rani langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Kirana pergi ke dapur. Mbak Lastri sedang mengepel lantai belakang. Kirana mengambil nampan. Dia mengambil gelas tertinggi yang bisa dia temukan. Dia mengisinya dengan jus jeruk. Dia menaiki tangga dengan hati-hati. Dia berdiri di lorong lantai 2 yang sepi. Di sebelah kiri, kamar Ibu Rani, pintunya tertutup. Di sebelah kanan, kamar Andi. Di depannya, pintu ruang kerja yang terkutuk itu. Kirana menarik napas panjang. Dia harus memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Peran Kirani yang linglung dan pusing karena obat. Dia mulai berjalan ke arah kamarnya, melewati pintu ruang kerja itu. Tepat saat dia sejajar dengan panel kode, dia sengaja tersandung kakinya sendiri. Aduh, pekiknya. Tubuhnya limbung. Nampan di tangannya terlepas. Gelas membentur lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Dan yang paling penting, jus jeruk yang lengket itu terciprat kemana-mana. Ke lantai, ke dinding, dan ya, tepat ke panel kipat numerik itu. Kirana menjatuhkan dirinya ke lantai, di tengah pecahan kaca dan jus. Dia mulai menangis. Tangisan palsu yang terdengar sangat nyata. Histeris. Maaf. Aku pusing, aku tidak sengaja. Pintu kamar Andi terbanting terbuka. Andi keluar dengan wajah murka. Dia hanya mengenakan celana pendek, jelas tidurnya terganggu. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya. Suaranya menggema di lorong. Dia melihat kekacauan itu. Dia melihat jus jeruk menetes dari kipat ruang kerjanya. Wajahnya berubah dari marah menjadi panik. Bodoh. Wanita bodoh. Dia berlari ke panel itu. Kamu bisa merusak sensornya. Kamu tahu berapa harga benda ini? Maaf, Mas, aku bersihkan. Kirana berpura-pura akan membersihkan kipat itu dengan tangan gemetar. Jangan sentuh. Andi menepis tangan Kirana dengan kasar. Pergi, panggil Mbak Lastri. Tapi.
Kirana tetap di lantai, menangis, matanya tertunduk. Andi mendengus. Dia tidak percaya Kirana bisa melakukan apapun dengan benar. Dengan gerakan kesal, dia meraih lap kering dari rak kecil di lorong. Dia mulai membersihkan kipat itu dengan kasar. Gara-gara kamu, aku harus memeriksa apakah sistemnya rusak. Geramnya. Inilah saatnya. Kirana menatap lantai, tapi matanya tidak diam. Melalui sudut matanya, dia mengawasi tangan Andi. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga telinganya berdenging. Setelah mengelapnya, Andi menekan jarinya ke kipat. Dia harus memastikan kodenya masih berfungsi. Dia melakukannya dengan cepat, tapi Kirana sudah siap. Matanya terkunci pada gerakan jari-jari itu. 1, 9, 4, 5, 8, 0. Bip 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 bip. Lampu hijau menyala. Pintu berbunyi, klik, pelan, tanda terbuka. Syukurlah, geram Andi. Dia membanting pintu itu hingga tertutup lagi. Dia berbalik menatap Kirana, yang masih gemetar di lantai di antara pecahan kaca. Sekarang, desisnya, mencengkeram lengan Kirana dan menariknya berdiri. Bersihkan kekacauan ini. Dan jika kamu berani mendekati pintu kerjaku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Mengerti? Dia mendorong Kirana menjauh dan membanting pintu kamarnya. Kirana bersandar di dinding. Lengannya sakit karena cengkeraman Andi. Tapi dia tidak merasakannya. Dia hanya merasakan kemenangan. Dia tersenyum, senyum yang tidak dilihat siapapun. 1, 9, 4, 5, 8, 0. Kode kemerdekaan, dan entah apa arti 80 itu. Tidak masalah. Dia kini memegang kunci. 1 minggu. Tepat 7 hari telah berlalu sejak Kirana bertukar tempat dengan Kirani. 7 hari dia hidup sebagai bayangan, sebagai korban. 7 hari dia menghindari racun, mengumpulkan bukti, dan menahan keinginan untuk melawan. Sekarang, dia memegang kode ruang kerja. Tapi memiliki kode tidak sama dengan memiliki kesempatan. Dia harus menunggu. Hari Rabu berlalu dengan ketegangan yang menyiksa. Hari Kamis. Rapat ahli waris dijadwalkan besok, hari Jumat, jam 10 pagi. Waktu Kirana hampir habis. Jika dia tidak bisa masuk ke ruang kerja itu malam ini atau besok pagi sekali, semua usahanya akan sia-sia. Andi akan membawa Kirana, yang dikiranya Kirani, kerapat, menunjukkan surat keterangan gila palsu, dan mengambil alih warisan. Kirana membutuhkan rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Kesempatan itu datang pada Kamis malam. Pukul 8 malam, Andi dan Ibu Rani sedang makan malam di meja makan. Kirana, seperti biasa, hanya diizinkan makan di dapur bersama Mbak Lastri sebelum wanita itu pulang. Kirana sedang mencuci piring di dapur, tapi telinganya waspada, mendengarkan percakapan mereka. "Kamu sudah hubungi pengacara kita?" tanya Ibu Rani. "Sudah, Bu. Semuanya siap untuk besok. Tim hukum kita akan mendukung surat keterangan dari dokter itu." "Tidak akan ada masalah," jawab Andi. "Bagus. Kakek tua bangka itu pasti berputar di kuburnya sekarang." Ibu Rani tertawa pelan. Tiba-tiba, ponsel Andi berdering. Kirana mendengar Andi mengangkatnya. "Halo? Ada apa?" Suara Andi berubah serius. "Apa maksudmu ada audit mendadak? Di pabrik? Malam ini?" "Sialan. Siapa yang memberi perintah?" Baiklah. Aku kesana sekarang." Kirana mendengar suara kursi didorong ke belakang. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Rani cemas. "Ada masalah di pabrik. Seseorang memerintahkan audit dadakan. Aku harus kesana. Ini bisa berjam-jam," kata Andi, suaranya penuh amarah. "Ini pasti ulah salah satu dewan direksi yang masih setia pada kakek. Malam ini, tapi besok rapat penting." "Aku tahu, Bu. Ibu tetap di sini. Pastikan Kirani tidak berulah. Beri dia dosis dobel malam ini. Aku mau dia benar-benar linglung besok pagi. Aku tidak mau ada kejutan." Kirana mendengar pintu depan dibanting. Mobil Andi dinyalakan dan melaju kencang meninggalkan rumah. Jantung Kirana berdebar. Satu rintangan pergi. Sekarang tinggal Ibu Rani. Kirana menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Dia berjalan ke ruang makan untuk mengambil piring kotor Ibu Rani, memainkan perannya. "Bu, apa ada lagi yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara pelan. Ibu Rani menatapnya dengan tajam. "Tidak. Pergi ke kamarmu." Lalu, Ibu Rani berhenti, seolah baru saja mendapat ide. "Tunggu. Aku butuh kamu melakukan sesuatu."
Ibu Rani mengambil secari kertas dan menulis sesuatu. Di supermarket biasa sedang kosong. Kamu pergi ke supermarket, super sehat, di Jalan Merdeka. Beli semua bahan ini. Ini untuk minuman kesehatan besok pagi. Pastikan tidak ada yang salah. Kirana melihat daftar itu. Teh herbal langka, madu impor, ginseng khusus. Dan alamat supermarket itu, letaknya di seberang kota. Ini adalah jebakan, atau sebuah kebodohan? Kirana menatap Ibu Rani. Tapi, Bu, itu jauh sekali. Sudah malam, Kirana berpura-pura takut. Pakai taksi online. Kamu pikir aku peduli? Bentak Ibu Rani. Sekarang pergi. Dan jangan coba-coba kabur. Aku akan tahu. Ibu Rani memberinya beberapa lembar uang ratusan ribu. Kirana mengangguk patuh. Baik, Bu. Kirana menyadari apa yang terjadi. Ibu Rani ingin dia pergi. Mungkin wanita itu akan pergi juga untuk menemui seseorang. Atau mungkin dia hanya ingin Kirana jauh dari rumah. Apapun alasannya, ini adalah kesempatan emas. Kirana memesan taksi online, tapi dia tidak segera naik. Dia menunggu di balik gerbang. Benar saja. 5 menit setelah Kirana keluar dari pintu, mobil Ibu Rani menyala. Wanita itu juga pergi. Dia tidak percaya Kirana sendirian di rumah menjelang rapat besar. Dia mungkin pergi untuk mengambil surat dokter palsu itu sendiri, atau menemui pengacaranya. Rumah itu kosong. Kirana tidak pernah membatalkan taksi secepat itu. Dia bergegas kembali ke gerbang. Satpam tampak bingung. Loh, Non? Nggak jadi pergi? Dompet saya ketinggalan, Pak, kata Kirana cepat, lalu berlari masuk rumah. Dia mengunci pintu depan. Dia sendirian. Hening. Hanya suara detak jantungnya sendiri. Dia berlari menaiki tangga. Dia berdiri di depan pintu ruang kerja Andi. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga dia nyaris tidak bisa menekan tombol. Dia menarik napas. Fokus. 1, 9, 4, 5, 8, 0. Bip 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 bip. Lampu hijau. Pintu terbuka. Kirana masuk. Ruangan itu gelap. Dia menyalakan lampu meja, tidak berani menyalakan lampu utama. Ruangan itu rapi, maskulin, dan dingin. Beraroma tembakau mahal. Kirana tidak punya waktu untuk mengagumi perabotannya. Dia langsung menuju target yang dia curigai sejak lama. Sebuah lukisan abstrak besar di dinding belakang meja Andi. Dia mendorong lukisan itu. Lukisan itu berat, tapi bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah brankas digital yang tertanam di dinding. Brankas lain. Sialan. Kirana menatap kipat brankas itu. Dia mencoba kode yang sama. 194.580 lampu merah menyala. Gagal. Dia mencoba lagi. Gagal. Dia panik. Kode apa lagi? Dia tidak punya waktu. Dia mencoba berpikir. Kode pintu, 194.580, dipilih oleh Andi. Tapi brankas ini mungkin berisi rahasia kakek. Atau rahasia yang lebih dalam. Dia mencoba tanggal lahir Andi. Gagal. Tanggal lahir Ibu Rani. Gagal. Tanggal pernikahan Andi dan Kirani. Gagal. Kirana bersandar di dinding, putus asa. Apa? Apa yang dia lewatkan? Dia teringat ucapan Kirani. Kakek sangat menyayangiku. Dia teringat ucapan kakek. Kamu adalah penyelamat keluarga ini. Mungkin kodenya berhubungan dengan Kirani. Kirana memasukkan tanggal lahir Kirani. 24 Mei. 2405. Brankas itu hanya butuh 4 digit. Bip. Lampu hijau. Brankas terbuka. Napas Kirana tercekat. Andi menggunakan brankas ini untuk menyimpan rahasia terdalamnya, dan dia menggunakan tanggal lahir wanita yang paling dia benci sebagai kodenya. Mungkin dia pikir tidak akan ada yang pernah menebaknya. Kirana membuka pintu brankas. Di dalamnya tidak banyak. Tidak ada tumpukan uang tunai. Hanya ada 2 benda. 1. Sebuah map dokumen tebal berwarna biru. 2. Sebuah amplop surat pribadi yang disegel dengan lilin, bertuliskan, hanya untuk Kirani. Kirana meraih map biru itu lebih dulu. Dia membukanya. Di halaman paling atas, tertulis, salinan resmi, surat wasiat dan testamen terakhir Suryo Adinata. Nama kakek. Kirana membaca dokumen itu dengan cepat. Matanya melompat dari satu pasal ke pasal lain. Dan kemudian, dia menemukannya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ternyata ini yang terjadi. Kakek Suryo, yang tahu persis sifat serakah Ibu Rani dan Andi,
telah melakukan manuver terakhir yang brilian dari liang kuburnya. Dia mewariskan seluruh aset pribadinya, rumah, dan dana pensiunnya kepada Ibu Rani dan Andi. Itu adalah jumlah yang besar, cukup untuk hidup mewah. Tapi, inti kekayaannya, yaitu 80% saham kepemilikan di perusahaan yang dia bangun, tidak dia wariskan kepada Andi. Surat wasiat itu dengan jelas menyatakan, seluruh 80%, saham saya di perusahaan saya wariskan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada istri cucu saya, Kirani binti Abdullah. Kirana harus membaca kalimat itu 3 kali. Bukan untuk Andi, untuk Kirani. Kirana tertawa pelan, tawa yang terdengar getir. Dia akhirnya mengerti. Dia terus membaca. Dan di sanalah letak jebakannya. Di sanalah letak alasan penyiksaan itu. Ada klausul kecil di bagian bawah. Pencairan dan pengalihan nama saham ini akan dilaksanakan pada rapat ahli waris yang ditentukan. Ahli waris, Kirani, harus hadir dan menandatangani dokumen penerimaan secara pribadi. Namun, Kirana membaca, namun, itu dengan napas tertahan. Jika pada saat rapat ahli waris, Kirani, terbukti secara sah dan medis tidak kompeten secara mental untuk mengelola aset tersebut, maka hak pengelolaannya, atau perwaliannya, akan secara otomatis dialihkan kepada suami sahnya, Andi. Kirana menutup dokumen itu. Tangannya gemetar hebat, tapi kali ini bukan karena takut. Ini karena amarah yang membara. Dia akhirnya paham segalanya. Andi tidak mau menceraikan Kirani. Tentu saja tidak. Jika mereka bercerai, Kirani akan bebas dan menjadi pemilik 80% perusahaan. Andi akan kehilangan segalanya. Rencana mereka adalah tetap mempertahankan Kirani sebagai istri, menghancurkannya secara mental dengan KDRT dan obat-obatan antipsikotik, lalu membawa Kirani yang sudah seperti sayuran ke rapat ahli waris. Di sana, mereka akan menunjukkan surat keterangan gila palsu dari dokter bayaran. Para pengacara korup Andi akan mengesahkan surat itu. Dan dalam sekejap, Andi akan menjadi wali sah atas kekayaan 80% milik Kirani. Penyiksaan itu adalah bagian dari rencana bisnis. Kirana beralih ke amplop kedua. Hanya untuk Kirani. Dia membukanya. Itu adalah surat tulisan tangan kakek Suryo. Anakku Kirani, jika kamu membaca surat ini, itu artinya kamu menemukan brankas rahasia ini, dan itu artinya hidupmu mungkin dalam bahaya. Aku minta maaf. Aku menyayangimu seperti putriku sendiri. Aku melihat kebaikan hatimu di rumah yang penuh ular ini. Aku meninggalkanmu warisan itu sebagai senjatamu. Aku ingin kamu mengambilnya, menceraikan cucuku yang bodoh itu, dan memulai hidup baru yang bahagia. Itu adalah tujuanku. Tapi aku tahu sifat ibunya. Aku tahu mereka akan mencoba merebutnya darimu. Aku menanam klausul, tidak kompeten, itu sebagai jebakan untuk mereka. Jika mereka mencoba menggunakan klausul itu untuk melawanmu, ketahuilah ini, aku telah menanam satu penyelamat terakhir. Pengacara keluargaku yang asli, Tuan Setiadi, bukan pengacara yang dipakai Andi, memegang surat wasiat asli dan sebuah bukti lain. Bukti bahwa Andi dan ibunya telah menggelapkan dana perusahaan selama aku sakit. Jika kamu dalam bahaya, temui Tuan Setiadi. Tunjukkan surat ini padanya. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Percayai dia. Hiduplah dengan baik, nak, kakek Suryo. Kirana menutup surat itu. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Air mata untuk kakek yang brilian itu, dan air mata untuk Kirani yang nyaris hancur. Dia tidak punya waktu. Dia mengambil ponselnya. Dia memotret setiap halaman dari surat wasiat itu. Dia memotret surat pribadi kakek. Dia memotret segalanya. Dia baru saja selesai memasukkan dokumen kembali ke brankas, menutupnya, dan menggeser lukisan itu ke tempatnya semula, ketika dia mendengar suara itu. Suara gerbang depan terbuka. Diikuti suara mobil di garasi. Sialan, Ibu Rani, wanita itu pulang. Kirana membeku. Dia masih di dalam ruang kerja. Dia berlari ke pintu, mematikannya, dan keluar. Dia menutup pintu ruang kerja. Dia baru saja akan berlari ke kamarnya, ketika dia mendengar suara pintu depan terbuka di lantai bawah. Kirani. Suara Ibu Rani menggema. Kamu sudah pulang? Kirana berlari tanpa suara di atas karpet. Dia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan melompat ke tempat tidur. Dia melempar ponselnya ke bawah bantal. Dia mendengar langkah kaki Ibu Rani di tangga. Wanita itu curiga. Taksi seharusnya butuh waktu 1 jam pulang pergi, tapi Kirana hanya pergi 30 menit. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamarnya. Gagang pintu diputar. Terkunci. Kirani,
Buka pintunya. Kamu di dalam. Kirana menunggu beberapa detik, lalu menjawab dengan suara mengantuk. Ibu, aku pulang. Aku lelah. Kenapa cepat sekali? Supermarketnya tutup, Bu. Kirana berbohong. Buka pintunya. Kirana bangkit, berjalan terhuyung, dan membuka pintu. Ibu Rani berdiri di sana, matanya menyipit. Dia memindai Kirana. Lalu dia mencium udara. Kenapa kamu berkeringat? Aku lari tadi, Bu. Takut gelap, kata Kirana. Ibu Rani menatapnya lama. Kirana tahu dia tidak sepenuhnya percaya. Baiklah, kata Ibu Rani akhirnya. Ini. Dia menyodorkan segelas jus berwarna keruh. Minum ini. Dosis dobel. Perintah suamimu. Habiskan di depanku. Kirana menatap jus itu. Dia tidak bisa membuangnya kali ini. Ibu Rani tidak akan pergi sebelum dia meminumnya. Besok adalah hari haji mereka, ingin dia lumpuh total. Kirana menatap gelas itu, lalu menatap mata Ibu Rani. Dia tahu segalanya sekarang. Permainan telah berubah. Dan dia tidak akan kalah. Kirana menatap gelas berisi jus keruh di tangan Ibu Rani. Ini adalah momen penentuan. Dia tidak bisa menumpahkannya lagi. Ibu Rani tidak akan tertipu dua kali. Dia tidak bisa menolaknya. Itu akan menghancurkan seluruh penyamarannya tepat di malam sebelum kemenangan. Dan dia jelas tidak bisa meminumnya. Dosis dobel dari obat antipsikotik itu akan melumpuhkannya. Mengubahnya menjadi sayuran, sungguhan yang mereka inginkan untuk rapat besok. Waktu seolah berhenti di lorong lantai 2 yang remang-remang itu. Ibu Rani mendorong gelas itu lebih dekat. Minum, perintahnya. Suaranya tidak lagi lembut, tidak lagi berpura-pura. Ini adalah suara komandan yang dingin. Habiskan di depanku. Sekarang. Kirana mengangkat tangannya yang gemetar. Gemetar ini tidak dibuat-buat. Dia meraih gelas itu. Dia melihat pantulan wajahnya yang pucat di permukaan cairan keruh itu. Dia harus berpikir. Dia harus menggunakan apa yang mereka yakini untuk melawan mereka. Mereka mengira obat-obatan sebelumnya sudah bekerja. Mereka mengira dia sudah diambang kegilaan. Baiklah, dia akan memberi mereka kegilaan. Kirana membawa gelas itu ke bibirnya. Dia mencium bau kimia yang pahit di balik aroma buah yang dipaksakan. Dia memejamkan mata, seolah akan menelannya. Lalu, tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Dia tidak menatap Ibu Rani. Dia menatap ke dinding di belakang bahu Ibu Rani. Tidak. Bisik Kirana, suaranya bergetar ngeri. Ibu Rani mengerutkan kening. Apa yang kamu tunggu? Minum. Dia di sana. Kirana menunjuk dengan tangan yang memegang gelas. Jari-jarinya gemetar hebat. Jangan suruh dia pukul aku lagi. Aku mohon, Bu, jangan. Ibu Rani secara naluriah menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di lorong itu. Hanya ada lukisan pemandangan yang tergantung di dinding. Kamu bicara apa, Kirani? Kamu sudah mulai berhalusinasi. Katanya, ada nada puas dalam suaranya. Obat-obatan itu bekerja lebih baik dari yang dia kira. Matanya. Kirana mulai terisak, air mata ketakutan yang palsu mengalir di pipinya. Dia menatap Ibu Rani, tapi seolah melihat menembus dirinya. Matamu seperti dia. Seperti ular. Kenapa matamu seperti ular, Bu? Cukup omong kosongnya. Ibu Rani kehilangan kesabaran. Dia maju selangkah, mencoba merebut gelas itu, mungkin untuk menuangkannya paksa ke mulut Kirana. Itu adalah kesalahan yang Kirana tunggu. Begitu Ibu Rani bergerak, Kirana menjerit. Bukan jeritan pelan, tapi jeritan melengking yang penuh teror. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Dalam gerakan yang terlihat seperti panik murni, Kirana melemparkan gelas itu. Bukan ke lantai, tapi ke dinding di samping kepala Ibu Rani. Gelas itu menghantam dinding dengan keras, pecah berkeping-keping. Jus keruh itu menyiprat ke gaun sutra mahal Ibu Rani. Pecahan kaca berhamburan di lantai marmer. Keheningan total menyusul jeritan itu. Ibu Rani membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak kaget. Dia menatap noda di gaunnya, lalu menatap Kirana. Kirana, sementara itu, telah menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia memeluk lututnya, mengayunkan tubuhnya maju mundur, bergumam tidak jelas. Mereka mau ambil aku, ular di dinding, aku tidak mau, aku tidak mau. Kemarahan Ibu Rani meledak. Dasar gila, teriaknya. Dia tidak lagi peduli untuk bersikap lembut. Kamu benar-benar sudah sinting.
Tapi di balik kemarahan itu, Kirana bisa melihatnya. Kepuasan. Kemenangan. Kirana telah memberikan bukti terbaik yang Ibu Rani butuhkan untuk rapat besok. Dia telah membuktikan, di luar keraguan, bahwa Kirani tidak kompeten secara mental. Rencananya berhasil, meski dengan cara yang tidak dia duga. Ibu Rani, dengan tangan gemetar karena marah, meraih Kirana dan menyeretnya. Masuk ke kamarmu. Dia mendorong Kirana masuk ke kamar tamu dengan kasar. Kirana tersandung dan jatuh ke lantai kamar. Kamu akan tetap di sini sampai besok pagi, bentak Ibu Rani dari luar. Aku tidak mau mendengar satu suara pun darimu. Lalu, Kirana mendengar suara yang paling dia takuti. Suara kunci diputar dari luar. Klik. Kirana terdiam di lantai. Dia mendengar langkah kaki Ibu Rani yang marah menjauh. Dia terkunci. Dia menang. Dia tidak minum jus itu. Tapi dia juga kalah. Dia terjebak. Rapatnya besok jam 10 pagi. Dia memiliki semua buktinya. Semua foto di ponsel sekali pakainya. Tapi dia terkunci di kamar lantai 2. Kirana merangkak ke tempat tidur. Dia meraih ponsel dari bawah bantalnya. Dia harus menghubungi satu-satunya sekutu yang dia miliki. Dia menelepon Kirani. Nah, apa yang terjadi? Aku dengar teriakan di latar belakang. Suara Kirani terdengar cemas. Aku berhasil, Rani. Aku menemukan semuanya, kata Kirana cepat, suaranya berbisik. Aku menemukan surat wasiat kakek. Dia memberikan 80% perusahaan kepadamu. Sepenuhnya. Terdengar isakan tertahan di seberang telepon. Apa? Andi dan Ibu Rani, mereka tahu. Klausulnya bilang jika kamu tidak kompeten, warisan itu jatuh ke tangan Andi. Itulah mengapa mereka meracunimu. Itulah mengapa mereka menyiksamu. Ya Tuhan. Rani, dengar. Waktuku habis, Kirana memotong. Ibu Rani baru saja mengunciku di kamar. Aku tidak bisa keluar. Rapatnya besok jam 10 pagi. Mereka akan membawaku ke sana sebagai bukti kegilaanmu. Mereka akan menang jika tidak ada yang menghentikan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, aku akan ke sana. Aku akan. Tidak, kata Kirana tegas. Kamu akan melakukan persis seperti yang aku katakan. Kamu ingat surat kakek yang aku foto? Surat yang menyebut nama Tuan Setiadi, pengacara aslinya? Ya. Kamu akan menemuinya. Malam ini, sekarang juga, perintah Kirana. Aku akan mengirimkan alamat kantor hukumnya yang tertera di surat itu. Aku akan mengirimkanmu semua foto yang aku ambil. Surat wasiat, botol obat, surat pribadi kakek. Kamu akan tunjukkan semuanya pada Tuan Setiadi. Gunakan kata kunci yang kakek tulis. Kakek Suryo bilang ular-ular itu akan menggigit. Dia akan tahu. Tapi, nak, aku takut. Kirani. Suara Kirana tajam. Kamu ingat wajahmu di cermin malam itu? Kamu ingat rasa sakitnya? Kamu ingin Andi menang? Kamu ingin dia mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikmu setelah semua yang dia lakukan padamu. Keheningan. Lalu, suara Kirani kembali, lebih kuat. Dingin. Tidak. Dia tidak akan menang. Berikan alamatnya. Aku akan pergi sekarang. Kirana mengirimkan semua data dari ponsel sekali pakainya ke ponsel baru Kirani. Setelah terkirim, Kirana menghapus semua foto dari ponselnya dan mematikannya. Jika mereka menangkapnya, ponsel itu harus bersih. Sekarang, Kirana sendirian dalam kegelapan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia telah meletakkan semua bidak di tempatnya. Dia telah memberikan senjatanya kepada Kirani. Sekarang, dia hanya bisa berharap Kirani, yang telah hancur selama berbulan-bulan, bisa menemukan kekuatannya untuk bertarung di putaran terakhir ini. Kirana tidak tidur malam itu. Dia duduk di kegelapan, mendengarkan. Dia mendengar Andi pulang sekitar jam 3 pagi. Dia mendengar Andi dan Ibu Rani berbicara pelan di lorong. Dia mendengar tawa kemenangan Ibu Rani. Pagi datang. Pukul 8 pagi, Kirana mendengar kunci diputar. Pintu terbuka. Andi dan Ibu Rani berdiri di sana. Mereka berpakaian rapi dalam setelan bisnis yang mahal. Wajah mereka dingin dan penuh percaya diri. Sudah waktunya, Kirani, kata Andi. Suaranya datar. Kirana menatap mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah memutuskan bagaimana memainkan adegan terakhir ini. Dia harus menjadi persis seperti apa yang mereka harapkan. Dia harus menjadi sayuran yang mereka ciptakan. Dia berdiri pelan dari tempat tidur.
Rambutnya kusut, matanya kosong. Dia mengenakan gamis kusam yang sama. "Ayo," kata Ibu Rani tidak sabar, menarik lengannya. Kirana membiarkan dirinya ditarik. Dia berjalan terhuyung-huyung. Saat menuruni tangga, dia sengaja tersandung. Andi menangkapnya dengan kasar. Bahkan berjalan pun tidak bisa, geramnya. Kirana hanya menatap kosong ke depan. "Bunga-bunganya," bisiknya pelan, menunjuk ke vas di meja. "Bunganya ungu." Andi dan Ibu Rani saling berpandangan. Senyum tipis tersungging di bibir Ibu Rani. Sempurna. Dia benar-benar sudah tidak waras. Keyakinan mereka kini setinggi langit. Mereka benar-benar yakin mereka akan menang. Mereka memasukkan Kirana ke kursi belakang mobil mewah Andi. Ibu Rani duduk di sampingnya, memeganginya seperti seorang perawat rumah sakit jiwa. Andi mengemudi. Perjalanan ke gedung kantor pengacara itu terasa sangat lama. Kirana menatap keluar jendela. Jakarta pagi itu sibuk, orang-orang bergegas ke kantor, menjalani kehidupan normal mereka. Sementara dia sedang dibawa ke pengadilan palsunya, dikawal oleh para penyiksanya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. "Semoga kamu berhasil, Rani. Semoga kamu berhasil." Mobil itu memasuki pelataran parkir sebuah gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan baja. Kantor hukum, Lukman Associates, pengacara bayaran Andi. "Keluar," perintah Andi. Kirana membiarkan Ibu Rani membimbingnya keluar dari mobil. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang kosong, menatap gedung yang menjulang itu. Ini adalah medan pertempuran terakhir. Ruang rapat itu berada di lantai 30. Mewah, steril, dan dingin. Sebuah meja kayu mahoni panjang yang dipernis mengkilap mendominasi ruangan. Jendela-jendela setinggi langit-langit menawarkan pemandangan kota Jakarta, tetapi Kirana tidak bisa menikmatinya. Udara di dalam ruangan terasa berat, penuh dengan kebohongan dan keserakahan. Kirana didudukan di salah satu kursi oleh Ibu Rani. Dia duduk di antara Andi dan ibunya, seperti seorang tahanan. Di seberang meja, dua pria berjas mahal duduk. Kirana menebak mereka adalah tim pengacara Andi. Salah satunya, pria yang lebih tua dengan senyum licin, pasti Pak Lukman, pengacara utama mereka. Di ujung meja, duduk seorang pria berkacamata tebal yang tampak gugup. Dia memegang tas dokter. Ini pasti Dokter Aris, dokter korup yang mereka bayar. Kirana menundukkan kepalanya, memainkan perannya. Dia menatap tangannya sendiri di atas meja yang dingin. Dia membiarkan rambutnya yang sedikit kusut menutupi sebagian wajahnya. Dia harus terlihat kalah. Pak Lukman membuka mapnya. "Baik, selamat pagi semua," katanya dengan suara yang dibuat-buat ramah. "Kita berkumpul pagi ini untuk membacakan surat wasiat dan testamen terakhir dari almarhum Bapak Suryo Adinata, terkait pembagian aset utama beliau, yaitu 80% saham di perusahaan." Andi duduk tegak, melipat tangannya di atas meja. Ibu Rani tersenyum tipis. "Sesuai dokumen yang kami pegang," lanjut Pak Lukman, "ahli waris yang ditunjuk untuk aset ini adalah Ibu Kirani, istri dari Tuan Andi." Pak Lukman berhenti sejenak, lalu menatap Kirana dengan ekspresi simpati yang palsu. "Namun, kami mendapat informasi bahwa ada kondisi khusus terkait ahli waris yang harus kami verifikasi sebelum melanjutkan. Kami di sini memiliki seorang saksi ahli, Dokter Aris, yang telah merawat Ibu Kirani. Silakan, Dok." Pria berkacamata itu berdiri. Dia tampak gugup, tetapi dia jelas sudah menghafal naskahnya. Ya, terima kasih," katanya, membenarkan kacamatanya. "Saya Aris, spesialis psikiatri. Saya telah merawat Ibu Kirani selama hampir 3 bulan terakhir atas permintaan keluarganya." Dia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Kondisi Ibu Kirani, sayangnya, sangat tidak stabil. Beliau menunjukkan gejala paranoia akut, delusi, histeria, dan ketidakmampuan untuk membedakan kenyataan. Tadi malam, beliau mengalami episode psikotik parah. Kirana, dalam hati, memuji aktingnya sendiri yang telah memberi Dokter Aris bahan untuk kebohongannya. Dengan ini, Dokter Aris meletakkan selembar kertas di atas meja. "Saya telah mengeluarkan surat keterangan medis resmi bahwa Ibu Kirani, secara hukum dan medis, dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk membuat keputusan hukum atau mengelola aset dalam bentuk apapun." Keheningan memenuhi ruangan. Andi mengangguk pelan, seolah ini adalah berita sedih yang harus dia terima. "Terima kasih, dokter," kata Pak Lukman. "Ini adalah perkembangan yang tragis. Namun, hukum tetap harus berjalan. Sesuai dengan klausul dalam surat wasiat, jika ahli waris dinyatakan tidak kompeten,
maka hak perwalian penuh atas aset tersebut secara otomatis jatuh ke tangan suami sahnya, yaitu Bapak Andi. Ibu Rani menepuk-nepuk punggung tangan Kirana yang terkulai di meja. Tidak apa-apa, Nak, bisiknya, cukup keras untuk didengar semua orang. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu dan Mas Andi akan mengurus semuanya untukmu. Itu adalah puncak kemunafikan. Pak Lukman mengangkat pena. Baiklah. Dengan adanya surat keterangan dokter ini, dan saksi dari keluarga, saya akan mencatat di risalah rapat bahwa hak kelola 80% saham perusahaan resmi dialihkan. Saya keberatan. Suara itu tegas, keras, dan penuh wibawa. Suara itu tidak datang dari siapapun di meja. Semua mata menoleh ke pintu utama ruang rapat. Pintu itu terbuka lebar. Di sana berdiri seorang pria berusia akhir 60-an. Dia mengenakan setelan jas yang jauh lebih berkelas, tatapannya tajam seperti elang. Dia memancarkan otoritas yang membuat Pak Lukman terlihat seperti pengacara amatir. Dan di samping pria itu, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan hijab biru muda yang rapi. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala-nyala karena amarah yang benar. Dia menatap lurus ke arah Andi. Itu adalah Kirani. Sehat, utuh, dan kuat. Reaksi di ruangan itu instan. Dokter Aris menjatuhkan penanya. Pak Lukman melompat dari kursinya. Siapa Anda? Ini rapat tertutup. Andi dan Ibu Rani membeku. Wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Mata Andi melesat dari Kirani yang berdiri di pintu, ke Kirana yang duduk di meja. Dia tidak mengerti. Ada dua. Bisik Ibu Rani, suaranya gemetar. Dia menunjuk-nunjuk dengan jari. Aku bilang dia gila. Dia berhalusinasi. Kita semua melihatnya. Dan kemudian, sayuran di meja itu bergerak. Kirana perlahan mengangkat kepalanya. Dia menyibakkan rambutnya dari wajahnya. Dia menatap lurus ke mata Andi. Sorot matanya tidak lagi kosong. Sorot matanya tajam, dingin, dan penuh dengan kemenangan telak. Halo, Andi, kata Kirana. Suara aslinya, yang jernih dan kuat, memenuhi ruangan. Andi tersentak seolah baru saja disetrum listrik. Kamu bukan Kirani. Bukan, kata Kirana, berdiri dari kursinya. Perkenalkan, kata pria tua di pintu, melangkah masuk. Saya Tuan Setiadi. Saya adalah pengacara asli dan eksekutor wasiat almarhum kakek Suryo. Dan ini, dia menunjuk Kirani di sebelahnya, adalah ahli waris yang sebenarnya, Ibu Kirani binti Abdullah. Kirani melangkah maju. Dan wanita yang kalian coba racuni dan siksa selama seminggu terakhir ini, katanya, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Adalah saudara kembar saya, Kirana. Kekacauan meledak. Ini jebakan, teriak Andi. Ini penipuan. Bohong. Satpam. Panggil Satpam. Penipuan? Tuan Setiadi berkata dengan tenang. Dia berjalan ke ujung meja dan membuka laptopnya. Dia menyambungkannya ke proyektor besar di dinding, yang tadinya mati. Layar menyala. Mari kita bicara tentang penipuan, Tuan Andi, kata Tuan Setiadi. Gambar pertama muncul di layar. Foto-foto botol obat antipsikotik yang Kirana ambil dari kamar Ibu Rani. Ini adalah rencana sistematis untuk meracuni Ibu Kirani agar sesuai dengan klausul tidak kompeten. Tindakan ini saja sudah merupakan percobaan pembunuhan berencana. Dokter Aris mulai berkeringat deras. Dia mencoba menyelinap keluar pintu. Jangan kemana-mana, dokter, kata Tuan Setiadi. Karena malpraktik dan pemalsuan dokumen medis Anda juga sudah kami catat. Gambar berikutnya. Salinan surat wasiat yang asli. Yang dengan jelas memberikan 80% saham kepada Ibu Kirani, tanpa syarat lain selain kehadirannya yang sehat. Dan ini, Tuan Setiadi mengklik lagi. Layar menunjukkan serangkaian transaksi bank dan transfer dana yang rumit. Adalah bukti penggelapan dana perusahaan yang Anda dan Ibu Anda lakukan selama kakek Suryo sakit. Kakek sudah curiga, dia meminta saya menyelidikinya sebelum dia meninggal. Ini adalah bukti yang dia siapkan untuk menjebloskan kalian berdua ke penjara. Wajah Andi dan Ibu Rani kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Ibu Rani merosot di kursinya. Tidak mungkin. Dan terakhir, kata Tuan Setiadi. Dia memutar rekaman audio. Itu adalah rekaman yang berhasil Kirana ambil dari luar pintu ruang kerja Andi. Terdengar suara Andi dengan jelas. Tidak peduli biayanya. Pastikan surat keterangan, tidak kompeten, itu siap sebelum hari Jumat. Kakek tua itu pikir dia bisa mengalahkanku dari kuburnya?
Dia salah besar. Rekaman itu berhenti. Keheningan di ruangan itu memekakan telinga. Pak Lukman, pengacara Andi, sudah diam-diam mengemasi tasnya, mencoba menjauhkan diri dari kliennya. Kalian tidak akan kemana-mana, kata Kirana pelan. Saat itu juga, pintu ruang rapat di belakang Tuan Setiadi terbuka lagi. 2 petugas polisi berseragam melangkah masuk. Tuan Setiadi menunjuk. Andi, Ibu Rani, Anda ditahan atas tuduhan KDRT, percobaan penipuan warisan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana perusahaan. Teriakan Andi menggema di ruang rapat yang tiba-tiba terasa sesak. Ini jebakan. Kalian menjebakku. Matanya yang panik melesat dari Kirani yang berdiri tegak di pintu, ke Kirana yang kini menatapnya dengan dingin dari seberang meja. Dia tidak bisa memprosesnya. Pikirannya yang arogan tidak bisa menerima bahwa dia telah dipermainkan oleh 2 wanita yang dia anggap lemah. Bawa mereka. Tangkap mereka. Andi menunjuk kedua saudara kembar itu. Mereka penipu. Salah satu petugas polisi melangkah maju, tangannya dengan tenang meraih borgol di pinggangnya. Tuan Andi, katanya dengan suara berat dan datar. Kamilah yang akan melakukan penangkapan di sini. Petugas itu bergerak cepat. Sebelum Andi sempat bereaksi lagi, kedua tangannya sudah ditarik ke belakang dan borgol logam itu berbunyi, klik, dengan keras, mengunci pergelangan tangannya. Suara itu adalah suara akhir dari segalanya. Suara penutup sebuah tirani. Lepaskan saya. Andi memberontak. Dia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses. Dia terlihat seperti preman pasar yang terpojok. Anda tidak tahu siapa saya. Lepaskan. Dia mencoba menarik diri, tapi cengkeraman petugas itu terlalu kuat. Sementara itu, petugas kedua menghampiri Ibu Rani. Wanita tua itu telah merosot di kursinya. Topeng sosialita anggunnya telah luntur total, memperlihatkan wajah tua yang penuh kebencian dan ketakutan. Dia menatap Kirani, bibirnya bergetar. Kamu. Desisnya. Seharusnya kamu mati. Seharusnya kamu gila. Ibu Rani, kata petugas kedua. Anda berhak untuk diam. Silakan berdiri. Ketika petugas itu menyentuh lengannya, Ibu Rani menjerit. Jeritan melengking yang penuh kekalahan. Dia tidak melawan seperti Andi. Dia hanya terkulai lemas. Seluruh kekuatannya hilang. Dia harus dipapah berdiri oleh petugas. Kemewahan dan kekuasaan yang dia pegang erat-erat selama ini lenyap dalam sekejap. Di sisi lain ruangan, Dr. Aris gemetar hebat. Dia memegangi tas dokternya seperti pelampung. Saya hanya menjalankan tugas profesi. Saya tidak tahu apa-apa. Tuan Setiadi menatapnya dengan pandangan muak. Anda memalsukan diagnosa psikiatri untuk merampok hak seseorang. Dokter. Anda bersumpah untuk menyembuhkan, tapi Anda memilih untuk menghancurkan demi uang. Anda akan menjelaskan tugas profesi Anda di pengadilan. Petugas ketiga, yang rupanya menunggu di luar, kini masuk dan langsung menghampiri dokter korup itu. Anda juga ikut kami, Dok. Pak Lukman, pengacara licik itu, hanya bisa menunduk pasrah. Saya hanya mewakili klien saya, katanya pelan. Mewakili atau berkonspirasi, balas Tuan Setiadi. Dewan Etik akan sangat tertarik mendengar rekaman rapat hari ini. Karir Anda selesai. Fokus utama kembali pada Andi, yang masih meronta saat digiring keluar. Saat dia melewati Kirani, kebencian di matanya membara. Kamu akan membayar ini, Kirani. Kamu pikir kamu menang? Aku akan keluar. Dan aku akan menemukanmu. Kirani, yang selama ini diam, akhirnya melangkah maju. Dia tidak gentar. Dia tidak mundur. Dia berdiri 1 jengkal di depan suaminya yang kini terborgol. Kirana berdiri tepat di belakangnya, siap menopang. Kamu tidak akan kemana-mana, Andi, kata Kirani. Suaranya jernih dan kuat, bergema di ruangan itu. Selama 3 tahun aku hidup dalam ketakutan. Kamu memukulku. Kamu menamparku. Kamu membuatku merasa tidak berharga. Kamu pikir aku ini apa? Mainan rusak yang bisa kamu buang? Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke wajahnya sendiri. Lihat aku. Ini aku. Bukan Kirana. Ini Kirani. Wanita yang kamu coba hancurkan. Lalu, dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Itu adalah laporan visum dari malam Kirani kabur ke apartemen Kirana. Ini, katanya, menyodorkan kertas itu ke petugas polisi yang memegang Andi. Ini adalah bukti visum dari terakhir kali dia menyiksaku. Salah satu dari puluhan kali. Aku menambahkannya ke daftar kejahatanmu, kekerasan dalam rumah tangga yang berat.
Andi terdiam. Ancaman KDRT adalah sesuatu yang tidak dia perhitungkan akan dibahas hari ini. Dia pikir ini hanya soal uang. Dan soal uang, Tuan Setiadi melangkah maju, seolah membaca pikiran Andi. Ada satu klausul lagi dari kakek Suryo yang sepertinya kalian lupakan. Tuan Setiadi mengambil surat wasiat asli dari mapnya. Kakek Suryo adalah orang yang teliti. Dia sudah menduga hal ini. Di pasal terakhir tertulis, jika terbukti secara hukum bahwa Andi atau Ibu Rani melakukan tindak kejahatan, penipuan, atau paksaan terhadap ahli warisah, Kirani, maka seluruh warisan lain yang saya berikan kepada mereka. Tuan Setiadi menatap Andi dan Ibu Rani bergantian. Yaitu rumah, dana pensiun, dan seluruh aset pribadi yang saya sebutkan di pasal 4, dinyatakan hangus dan batal. Semuanya akan dialihkan ke satu tempat, Yayasan Amal Kakek Suryo. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Bukan hanya gagal mendapatkan 80% saham. Mereka juga kehilangan segalanya yang sudah pasti mereka dapatkan. Rumah yang mereka tinggali, uang yang mereka gunakan, semuanya hilang. Mereka resmi menjadi miskin dalam sekejap. Itu adalah pukulan yang terlalu berat bagi Ibu Rani. Matanya memutar ke belakang, dan dia pingsan di pegangan petugas. Bawa mereka, perintah Tuan Setiadi. Kirana dan Kirani berdiri berdampingan. Mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menonton dalam diam saat ketiga penjahat itu digiring keluar dari ruang rapat. Andi diseret, masih mengumpat. Ibu Rani digotong, terkulai tidak sadarkan diri. Dokter Aris berjalan seperti zombie, karirnya hancur. Pintu tertutup. Keheningan yang damai akhirnya mengisi ruangan. Tuan Setiadi berbalik menghadap kedua saudara kembar itu. Dia tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum tulus penuh kekaguman. Kerja bagus, nak. Katanya kepada Kirana. Kakek Suryo akan sangat bangga padamu. Dia lalu menoleh ke Kirani. Dan Anda, Ibu Kirani. Selamat. Anda sekarang adalah pemilik sah 80% perusahaan. Kirani menatap pengacara tua itu, lalu menatap Kirana. Beban bertahun-tahun seolah terangkat dari bahunya. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Tapi ini bukan air mata kesakitan. Ini air mata kebebasan. Kirana langsung memeluk saudara kembarnya. Dia memeluknya erat. Sudah berakhir, Rani, bisik Kirana. Semuanya sudah berakhir. Kirani menggeleng di pelukan Kirana. Dia menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya, dan menatap Kirana dengan sorot mata baru. Sorot mata yang tajam, persis seperti milik Kirana. Tidak, nah, katanya. Ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai. 6 bulan kemudian. Ruang sidang pengadilan negeri terasa panas dan pengap, penuh sesak oleh wartawan. Di kursi terdakwa, duduk 3 sosok yang nyaris tak bisa dikenali. Andi, yang dulu gagah, kini kurus, kuyu, dan tatapan matanya kosong. Ibu Rani terlihat 100 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu disanggul rapi kini memutih dan dibiarkan tergerai tipis. Dia hanya menatap lantai. Di sebelah mereka, Dokter Aris terus-menerus menyeka keringat di dahinya. Hakim ketua mengetukkan palunya. Suaranya tegas dan tanpa ampun. Setelah menimbang seluruh bukti rekaman audio, bukti foto obat-obatan, kesaksian korban, laporan visum, dan bukti tak terbantahkan dari Tuan Setiadi mengenai penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Hakim menatap langsung ke arah Andi. Terdakwa Andi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas KDRT berat berulang, percobaan penipuan warisan, dan konspirasi kriminal. Pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Andi tidak bereaksi. Dia sudah mati rasa. Terdakwa Ibu Rani, lanjut hakim. Terbukti bersalah atas percobaan peracunan, konspirasi penipuan, dan penggelapan dana perusahaan. Hukuman, 15 tahun penjara. Ibu Rani terisak pelan, tapi tidak ada yang peduli. Terdakwa Dr. Aris, kata hakim. Terbukti bersalah atas malpraktik, pemalsuan dokumen medis, dan persekongkolan jahat. Hukuman, 5 tahun penjara dan pencabutan lisensi praktik kedokteran seumur hidup. Palu diketuk 3 kali. Keadilan telah ditegakkan. Di barisan pengunjung, Kirana menggenggam erat tangan Kirani. Mereka tidak bersorak. Mereka hanya mengangguk pelan, menutup babak kelam itu selamanya. 2 bulan setelah itu, pemandangan berganti. Sebuah ruang rapat yang besar dan modern di lantai tertinggi gedung perusahaan Kakek Suryo. Bukan lagi ruang rapat yang suram di kantor pengacara Lukman. Di ujung meja, di kursi yang dulu diimpikan Andi, kini duduk Kirani.
Dia mengenakan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan hijab sutra yang serasi. Dia tidak lagi terlihat seperti korban. Dia adalah seorang pemimpin. Data kuartal lalu tidak bisa kita jadikan patokan, kata Kirani kepada Dewan Direksi. Suaranya tenang dan penuh otoritas. Saya mau audit penuh di divisi keuangan. Kita bersihkan sisa-sisa penggelapan yang dilakukan manajer sebelumnya. Fokus kita sekarang adalah transparansi dan kesejahteraan karyawan. Bonus yang dulu ditahan oleh Ibu Rani akan kita cairkan bulan ini. Para direksi, yang sebagian besar adalah orang-orang tua yang setia pada kakek Suryo, mengangguk setuju. Mereka melihat sosok kakek dalam diri Kirani. Tulus, adil, namun tegas. Di sebelah Kirani, duduk Kirana. Dia tersenyum sambil membuat catatan. Dia telah menerima tawaran Kirani untuk menjadi kepala divisi kreatif dan komunikasi. Dia menangani citra baru perusahaan, sementara Kirani menangani operasional. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan. Di tempat lain, di sebuah lembaga pemasyarakatan yang panas, Andi sedang mengaduk semen untuk proyek bangunan. Wajahnya terbakar matahari, tangannya kasar. Dia melihat sekilas televisi di pos jaga. Sebuah program berita bisnis menampilkan wajah Kirani sebagai CEO wanita pendatang baru paling berpengaruh. Andi melempar sekopnya dengan marah. Seharusnya itu milikku. Kerja lagi, Napi, bentak seorang sipir. Atau jatah makan siangmu dipotong. Andi menunduk dan kembali mengaduk semen. Itulah sisa hidupnya. Sementara itu, Kirana dan Kirani berdiri di depan sebuah rumah. Rumah mewah berpagar hitam tempat Kirani dulu disekap. Kini, di pagarnya tergantung spanduk besar, dijual. Kamu yakin tidak mau menyimpannya? Tanya Kirana. Sangat yakin, kata Kirani. Rumah ini penuh kenangan buruk. Kita akan gunakan uang hasil penjualannya untuk sesuatu yang lebih baik. 1 bulan kemudian, di sebuah jalan yang tenang di pinggir kota, sebuah bangunan baru yang asri berdiri. Catnya berwarna putih gading dan hijau mint. Papan nama besar di depannya baru saja diresmikan. Rumah Aman Kirana Kirani, Yayasan Perlindungan Hukum Psikologis Korban KDRT. Kirani berdiri di podium kecil di depan gedung, dikelilingi oleh para tamu dan wartawan. Kirana berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Saya berdiri di sini bukan sebagai pemilik perusahaan, Kirani memulai pidatonya. Saya berdiri di sini sebagai seorang penyintas. Saya tahu bagaimana rasanya terpojok. Saya tahu bagaimana rasanya merasa tidak punya siapa-siapa. Saya tahu bagaimana rasanya disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi kita. Dia menoleh dan tersenyum pada Kirana. Tapi saya juga tahu bagaimana rasanya memiliki seseorang yang berjuang untukmu. Saudara kembarku mempertaruhkan nyawanya untukku. Dia masuk ke sarang ular itu untuk menyelamatkanku. Dia kembali menatap kerumunan. Tidak semua orang seberuntung saya, memiliki saudara kembar yang nekat, katanya, memicu tawa kecil. Itulah mengapa kami membangun tempat ini. Agar setiap wanita di luar sana yang merasa sendirian, tahu bahwa mereka memiliki saudara. Mereka memiliki kami. Setelah pidato selesai, Kirana dan Kirani bersama-sama menggunting pita. Mereka saling berpelukan. Mereka telah melalui api. Kirana telah menyelamatkan hidup Kirani, dan dalam prosesnya, Kirani telah menemukan kekuatannya sendiri. Mereka tidak hanya mengambil kembali apa yang dicuri dari mereka, tapi mereka mengubah rasa sakit itu menjadi harapan bagi ratusan orang lain. Itu adalah akhir cerita mereka. Bukan, itu adalah awal yang baru. Awal yang jauh lebih indah dan kuat dari apa yang pernah mereka bayangkan. 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 Bayangkan.
Bayangkan. Bayangkan. Bayangkan.